kembali Irfan menjadi tembok yang sulit untuk dilewati para pemain Indonesia. Masih terlalu hati-hati kedua kesebelasan bermain hingga menit ke-17. Tapi setidaknya lapangan tengah masih bisa kita kuasai sedikit, Bung Maruf. Iya, sejauh ini apa yang kita lihat adalah pemain tengah kita juga tampilnya cukup bagus. Hanya memang kalau kita saksikan ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh para pemain Singapura, terutama untuk dua fullback kita. Rahmat Irianto lebar dia ke kanan kepada Asnawi, meminta rekannya Rahmat untuk maju. Sangat baik kepada Rahmat. Oh, dibuang tadi, kita lihat nomor punggung 23 Zulfahmi Arifin yang turun jauh ke bawah. Zulfahmi hadang pergerakan dari Rahmat Irianto. Tendangan penjuru kembali buat Indonesia yang keempat kalinya, menandakan bahwa Indonesia benar-benar bisa menyerang dengan baik ke area pertahanan Singapura. Witan Sulaiman, maksudnya Arhan Pratama yang akan melakukan tendangan penjuru. 4 tendangan penjuru Indonesia lakukan sudah sangat baik. Kembali jatuh di kaki Arhan. Witan Sulaiman, masih Witan, kembali kepada Ricky. Arhan ke tengah, Asnawi, sangat baik. Witan Sulaiman, Witan shooting, Witan, sangat baik, meskipun pelan, sedikit-sedikit pelan, Indonesia terus bisa merengsek pertahanan dari Singapura, Bung Maruf. Ya, kita lihat bagaimana sebuah umpan yang sangat baik, kontrol bola yang baik juga, kemudian dribble yang sangat baik yang dilakukan oleh Witan Sulaiman tadi. Tapi sayang memang dia dalam posisi tidak terlalu bagus untuk melakukan tembakan, sehingga bolanya masih melebar di sisi kanan gawang dari Singapura. Dan memang agak sulit karena banyak sekali pemain Singapura yang terus menutup, khususnya tadi Haris Harun, sehingga agak sulit memang Witan untuk bisa melepaskan tendangan yang keras dengan kaki kirinya. Padahal memang sudah ada di kotak penalti, namun sayang masih gagal serangan-serangan Indonesia. Hasan Suni jauh ke depan, berhasil disudut tadi oleh Fahrudin. Sangat baik Rahmat Irianto. Ada Arhan Pratama, langsung ke area kotak penalti. Ada Zafwan, dicuri lagi oleh Kambuaya. Haris Harun tidak mau beresiko tadi berlama-lama memegang bola. Pelanggaran nampaknya. Jauh nampaknya langsung ke depan. Arahkan kepada Faris Ramli. Namun cepat sekali transisi yang dilakukan para pemain Indonesia, Bung Maruf. Iya, ini kita mulai melihat kenapa kemudian Sintayong memutuskan menggunakan 5 pemain belakang, karena serangan cepat yang dilakukan oleh Singapura. Singapura mungkin tidak bermain bagus, tapi bagaimana cara mereka menyerang, cara mereka menekan. Tapi agak menarik adalah penampilan Dewangga, Bung Maruf. Meskipun dia ada di posisi belakang, tapi penampilan selalu ada di tengah. Terutama ketika dia harus menutup pergerakan dari Ihsan Fandi, Bung. Dia selalu mendapatkan tugas untuk mengawal Ihsan Fandi. Asnawi, kapten kesebelasan. Witan Sulaiman, sangat baik. Asnawi lagi. Masih Asnawi. Pada Witan, masih Witan, sangat baik. Asnawi. Oh, gagal tadi Asnawi. Peringatan dari wasit Kim Hee-gun, Korea Selatan, pada Asnawi. Iya, kalau kita lihat di sini peran Asnawi bukan murni sebagai fullback yang menunggu di belakang, Bung. Dan memang jelas Pelanggaran dilakukan Asnawi sangat jelas. iya, karena dia kemudian belum beresiko. Keputusan yang tepat dari wasit tadi. Gerakan pertama dan kedua pun pelanggaran Asnawi. Tendangan bebas Singapura. Zafwan Baharudin ke tengah. Sahdan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Rizky Ridho. Harus hati-hati Indonesia karena set-piece. Para pemain Singapura ke kotak penalti cukup berbahaya. Jika terlalu sering mendapatkan tendangan bebas buat Singapura, tentu saja sangat beresiko. Song Oyun tadi dilanggar oleh Rizky Ridho. Rizky Ridho berpenampilan sangat baik saat menghadapi Vietnam. Trionya bersama Dewangga dan Fahrudin benar-benar membuat mati kutu Nguyen Quang Hai dan juga Nguyen Chong Huang dari Vietnam, sehingga Vietnam tidak mampu untuk mencetak gol dengan akhirnya skor pun 0-0. Tendangan bebas itu saja harus hati-hati Nadeo dan para pemain belakang Indonesia. Tanpa Nadeo, Sahdan Sulaiman langsung ke area kotak penalti dan cukup bebas, kita lihat sangat bebas.
Maruf. Iya, Safan tidak diduga dia akan justru yang menerima bola pertama. Tapi kita harus lihat bagaimana juga penampilan yang sangat luar biasa. Super save yang dilakukan oleh Nadio tadi ketika dia menepis bola. Dan kita saksikan betul berlari dari lini kedua, mencoba memantulkan umpan dan disitulah Nadio melakukan penyelamatan. Servis yang sangat baik dilakukan Singapura. Beruntung Nadio lakukan aksi yang cukup baik, menggagalkan sundulan dari Zafwan. Padahal bola cukup sulit karena memang ada di atas. Tendangan penjuru. Arifin nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. Yang pertama buat Singapura. Harus hati-hati Indonesia. Nampak kita lihat ada Irfan Fandi. Fahrudin konsentrasi. Faris Ramli mendapat teguran dari Kim Hee-gun, wasit asal Korea Selatan. Sangat berbahaya, ditinju oleh Nadio, sangat baik Nadio. Kambuaya, Rahmat Irianto, kosong Dedik, masih Dedik, ke tengah langsung. Offside. Tidak melihat terlalu tergesa-gesa memberikan umpan tadi Dedi Setiawan. Padahal posisi Irfan Jaya pun belum siap, Bung Maruf. Iya, posisi Irfan belum siap dan sudah dalam posisi offside jelas sekali. Jadi agak terlambat sebenarnya tadi Dedik mengambil keputusan dan terlalu terburu-buru Dedik mengambil keputusan memberikan bola kepada Irfan. Nampaknya Singapura sendiri juga memakai 5 pemain belakang, Bung Maruf. Betul. Jadi sama-sama menunjukkan kehati-hatian dan ini sama dengan formasi yang dipakai ketika mereka menjinakkan Filipina, Bu. Dengan 5-4-1 formasi yang dipakai. Hampir mirip juga dengan ketika menghadapi Thailand, bedanya ketika melawan Thailand menggunakan 4-1-4-1. Dengan pola yang benar-benar sangat defend. Pelatih Yoshida tentu menyangka Indonesia akan keluar menyerang saat seperti melawan Malaysia. Betul. Dan memang kalau kita lihat sebenarnya wajar kalau Singapura dan pelatih Yoshida agak hati-hati karena kita adalah tim yang paling produktif dengan 13 gol yang diciptakan. Song Ayo, berbahaya tadi. Pak Haris Harun sangat bebas memberikan umpan. Untung saja Iksan Fandi pun tidak berada dalam posisi yang sangat tepat. Nadio Argawinata, jangan terlalu lama memegang bola Nadio. Jauh ke depan, ada Arifin, Irfan Fandi, berduel sangat baik. Witan Sulaiman, apa yang terjadi? Tubrukan yang tentu saja harus diambil oleh wasit, keputusan yang sangat cepat karena mungkin agak berbahaya juga, Bung Maruf. Betul, dan kita lihat juga memang bola tadi tidak dikontrol dengan baik juga oleh Witan Sulaiman, jadi tidak dalam posisi penguasaan Indonesia. Jadi wajar kalau kemudian wasit segera menghentikan pertandingan. Nah, akan kita lihat. Ya jelas tampakannya sangat-sangat cukup berbahaya sebenarnya. Sangat pantas tadi wasit Kim Hee-gun dari Korea Selatan langsung mengambil keputusan untuk langsung menghentikan, untuk memberikan langsung pertolongan kepada kedua kesebelasan, dan memang tampaknya benturannya tidak berdampak yang terlalu serius buat kedua pemain dari Setiawan dan juga Irfan Fandi. Tapi pelanggaran nampaknya buat Indonesia, Bung Maruf. Maksudnya tendangan bebas buat Indonesia. Ya, karena tadi bola dalam penguasaan dari Dedik, Bung, dan kemudian Irfan yang kemudian menyambut bola dan ada pelanggaran di sana. Tentu saja kita akan lihat Dewangga dia akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Peluang yang cukup terbuka tentu saja buat Indonesia untuk bisa mengawali atau membuka peluang ke gawang Singapura. Inilah Alfreandra Dewangga, pemain asal klub PSIS Semarang. Yang memiliki kaki kiri yang cukup bagus, Dewangga. Dewangga lakukan sudah, membentur para pemain belakang dari Singapura, tapi umpan cepat Singapura sudah diantisipasi para pemain Indonesia. Tadi kita lihat juga Arhan Pratama langsung mendapatkan bola. Inilah Arhan Pratama. Kambuaya, pemain yang
tidak tergantikan di Piala AFF ini. Dan Indonesia menguasai lebih banyak bola. Gagal tadi Indonesia. Song Oyung ke belakang pada Nazrul, pada Irfan. Song Oyung lagi. Nazrul Nazari, Singapura kuasai bola pada Irfan. Sahdan Sulaiman. Oh, kosong. Haris Harun kosong. Antisipasi yang sangat harus cepat harus dilakukan. Saat dipotong para pemain Indonesia. Oh, sangat baik pelanggaran. Advantage. Asnawi cepat. Masih Asnawi. Siapa akan diberikan oleh Asnawi? Sangat baik. Asnawi masuk di kotak penalti. Mantap sekali. Tampiasi. Terima kasih. Witan Sulaiman berhasil mencetak gol ke gawang Singapura, membuka skor menjadi 1-0 buat Indonesia di pertandingan semifinal pertama yang sangat-sangat baik, kerjasama yang sangat apik diperlihatkan para pemain Indonesia dan diselesaikan sangat jitu oleh Witan Sulaiman. Bung Maruf, tampiasi Bung Maruf. Ya, dan kita saksikan bagaimana tadi kerja keras dari seorang Asnawi. Dia di-tackle, dia dijatuhkan, tapi dia terus berlari, mengejar bola. Kemudian berkombinasi 1-2 dengan Witan Sulaiman, memberikan assist dan Witan menyelesaikannya dengan luar biasa. Sangat baik, kerjasama yang sangat baik. Asnawi memberikan Witan Sulaiman di ruang yang sangat kosong. Tidak ada satupun pengawalan dilakukan oleh pemain Singapura. Langsung melakukan placing ke sudut kanan penjaga gawang Hasan Suni, menyebabkan Singapura kini tertinggal 0-1 dari Indonesia. Tentu saja mau tak mau Singapura akan sedikit lebih menyerang, Bung. Dan ini merupakan kesempatan buat Indonesia juga untuk bisa mencetakkan kembali gol ke gawang Singapura, Bung Maruf. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kemudian Sintayong selalu memberikan kepercayaan kepada Witan Sulaiman, memberikan kepercayaan kepada Asnawi, karena mereka adalah tipikal pemain pejuang, pemain yang tidak menyerah, bukan pemain cengeng yang kemudian ketika di-tackle dia menjatuhkan diri dan mencoba meminta pelanggaran. Inilah Dewangga, layaknya seorang Frans Beckenbauer, bermain sebagai libero, berdiri atau berposisi bebas meskipun pemain lolos lagi ya. Nampaknya Dedi offside. Layaknya seorang Frans Beckenbauer, bebas di pemain belakang tapi bisa menjadi playmaker. Inilah Dewangga, sangat baik Bung Maruf. Iya, dan ini yang membuat pemain kita sepertinya sangat kuat di lini tengah, Bung. Oh, sebetulnya tidak offside, Bung Maruf. Onside tadi. Sahdan tercuri, berduel, kita lihat Kambuaya, sangat baik. Asnawi ke belakang pada Rahmat, mendelay ke belakang pada Fahrudin, melebar ke kiri. Rizky Ridho, pemain muda Persebaya Surabaya. Arhan Pratama, tercuri Arhan, harus hati-hati. Ada, handsball nampaknya. betul, Handsball. jeli sampai keluar. Nazrul Nazari, adalah Nazrul Nazari, pemain Singapura, berusia 30 tahun, cukup tua juga Bu Maruf. Iya, salah satu pemain senior kalau kita lihat Nazrul, pemainnya memang juga sudah bermain ketika di 2018 juga. Kita saksikan bagaimana Sintayong begitu detail mengamati pertandingan. Fahrudin. Buat Singapura inilah semifinal pertama sejak tahun 2012 saat mereka menjadi juara mengalahkan Thailand. Sedangkan Indonesia ke semifinal tentu saja harus bisa seperti tahun 2016 yang bisa masuk ke final, Bung Maruf. Betul, dan tentu kita berharap bahwa ketika di final bukan hanya menjadi finalis, Bung, tapi bisa mengakhiri gelar gelar juara. Di 2016 tentu saja kita berhasil mengalahkan Singapura 2-1 lewat gol Andi Firmansyah dan Stefano Lillipali saat itu. Harus hati-hati Asnawi. Faris Ramli dipotong, sangat baik intercept yang dilakukan oleh Rizky Ridho. Luar biasa Rizky Ridho. Kambuaya, Witan Sulaiman ke tengah, Rahmat, Kambuaya. Pelanggaran jelas, sangat keras dilakukan pemain Singapura terhadap Rahmat Irianto. Sangat keras tadi Bung Maruf dilakukan pemain Singapura. Dan kita lihat memang bagaimana Terhadap kombinasi. Zainal Arifin. Oh, Pelanggaran sangat, kartu kuning seharusnya buat pemain Singapura, Zulfahmi Arifin. keras mereka, Bung, keras mereka. Mencoba memancing para pemain Indonesia untuk memprovokasi pemain Indonesia. Betul. Dan Indonesia harus bisa lebih tenang lagi Bung Maruf. Ya, dan ini juga untuk sedikit menurunkan predikat sebagai tim terburuk karena pemain yang paling mendapatkan banyak pelanggaran. Ini
Inilah kita lihat bagaimana skema gol cantik Indonesia Asnawi kepada Witan dan Sodoran yang sangat-sangat macan, manis dan cantik tadi diperlihatkan Asnawi.